Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, senang bertemu dengan teman-teman beberapa yang sudah pernah ikut mata kuliah saya. Hari ini kita akan lanjut untuk RPL untuk pendidikan ya. Eh, yang belum kenal atau baru pertama bertemu dengan saya, boleh raise hand. Oke, Mas Dani, Mas Iqbal. Baik, berarti Mas Akbar, Mas Alid, Mas Dava. Ya, kemarin sudah, apa namanya, bergabung di mata kuliah RPL. Baik, ini saya akan perkenalkan untuk asisten yang nanti akan membantu saya. Monggo Bu Nuril, perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman. Ya, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Kusmawardani. Saya mahasiswa S3 Bu Yuhana, yang juga sekaligus dosen di BINUS. Gitu. Salam kenal ya teman-teman semua. Oke, terima kasih Bu Nuril. Teman-teman, Bu Nuril ini disertasinya tentang, boleh disebutkan Bu, diceritakan ke teman-teman. Oh ya, nggih, Prof. Jadi disertasi saya itu tentang model pengelompokan tingkat keparahan gangguan kognitif pada mahasiswa. Gitu. Jadi kira-kira ini untuk mengukur mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki indeks prestasi rendah di kelas untuk tingkat S1 sebetulnya karena penelitian saya masih tingkat S1. Kemudian nantinya dengan model clustering itu nantinya bisa tahu kalau misalnya indeks prestasi rendahnya itu tingkat keparahan gangguan kognitifnya itu di tingkat mana gitu. Nah, sehingga nantinya akan ada diberikan intervensi teknologi bantu pendidikan, asisten teknologi. Jadi mengapa menggunakan gangguan kognitif? Karena memang kognitif itu ditentukan oleh 3 variabel, abstraksi, verbal, dan logik yang memang mempengaruhi proses berpikir dan juga proses belajar gitu. Sehingga itu adalah 3 variabel yang saya ukur dengan menggunakan alat ukur, dan untuk klasternya sebetulnya sudah terbentuk, klasternya ada 3 klaster untuk tingkat keparahannya itu. Nah, nantinya insya Allah di tahun terakhir itu akan ada intervensi teknologi bantu pendidikan pastinya untuk membantu mereka belajar. Jadi kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu Nuril. Bu Nuril sudah perkenalan, sekarang giliran teman-teman untuk perkenalan. Jadi memperkenalkan nama, kemudian juga background pendidikan sebelumnya, boleh disebutkan. Kemudian kemarin apakah sudah pernah ambil mata kuliah RPL, gitu. Karena yang ini kan RPL untuk pendidikan gitu ya. RPL kalau sudah pernah ambil dengan siapa dosennya, begitu ya, yang S2 ini gitu ya. Kalau S2 belum, apakah S1 sudah pernah ambil, begitu. Kemudian motivasi ngambil mata kuliah ini, kalau nggak salah ini kan mata kuliah pilihan ya, atau wajib? Kayaknya pilihan kan ya, motivasinya. Motivasinya apakah nanti akan ke tesis, ataukah sekedar untuk mendapatkan knowledge terkait dengan RPL untuk pendidikan. Gitu ya. Kita mulai dulu dari Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Terima kasih, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Mbak Nuril dan teman-teman sekalian. Saya Akbar, saya peserta Pertana, cukup dipanggil Akbar. Untuk backgroundnya sekarang profesional ya, software developer eh, di startup. Untuk RPL sendiri, kebetulan saya sudah mengambil kelas RPL dengan Prof. Ihana juga. Kalau motivasi bisa dibilang dua-duanya, Prof. Untuk semester ini kebetulan pilihannya saya pentokin ke RPL semua, ada PTC kebutuhan, eh, penjaminan kualitas perangkat lunak kalau nggak salah, sama ini. Jadi tertarik juga untuk RPL digunakan di bidang yang spesifik di kesehatan. Karena kalau di kerjaan itu lebih ke untuk maaf di pendidikan maksudnya. Di pekerjaan itu lebih ke kesehatan mental, tapi belum terlalu spesifik teknisnya sih baru platformnya aja. Mungkin itu saja teman-teman. Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar. Ini kayaknya nanti bisa diiriskan dari disertasinya Bu Nuril ini kalau kesehatan mental untuk pendidikan gitu Oh ya. gitu. Masih nyambung gitu ya. Nanti kita akan sharing dulu sebelum ketemu sesuatu gitu. Makasih Mas Baik. Akbar. Berikutnya monggo Mas Akbar bisa tunjuk teman yang lain sambil kenalan. Oh iya, mungkin yang di bawah aja Mas Dani Muhammad Gali, mungkin silakan Mas. Silakan Mas Dani. Ya, makasih Mas Akbar. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Dani Muhammad Gali, bisa dipanggil Dani. Dulu untuk S1 itu ambil teknik informatika di Udinus Semarang. Lalu terkait RPL udah pernah mengikuti mata kuliah apa belum? Kebetulan di semester ganjil kemarin itu udah ambil RPL itu dengan Prof. Daniel. Seperti itu. Lalu kenapa Pada balik lagi mobilnya? lalu kenapa di semester ini ambil RPL pendidikan? Kebetulan karena rencananya sih ketertarikannya terhadap RPL ya. Makanya di semester ini ambilnya tentang penjaminan kualitas. Lalu kebetulan di semester ini ada RPL untuk pendidikan. Makanya di semester ini saya mengambil mata kuliah ini. Oke. Mas Dani nanti tesisnya pengennya kemana? RPL? Iya, kebetulan rencananya sih RPL. Kemarin itu masih cari-cari topik ya, Bu. Kebetulan calon topiknya tuh tentang pengujian. Cuman masih calon sih, Bu. Belum tahu apakah nanti akan dijadikan tesis apa enggak. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Dani. Bu Nuril ada pertanyaan untuk Mas Dani atau Mas Akbar? Belum, Prof. Baik, terima kasih Bu. Mas Dani boleh tunjuk teman berikutnya untuk berkenalan. Ya, mungkin ini yang di layar saya di bawah ada Mas Halid. Mungkin bisa dari Mas Halid. Monggo. Oke, Mas Alid silahkan. Baik, Prof. Terima kasih. Sebelumnya, selamat malam, Prof, Bu Nuril, dan teman-teman lainnya. Eh, izin perkenalkan diri, nama saya Alid Fajar Kurniawan. Untuk basic pendidikan saya itu D4 Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi di PT POS dari BUMN, Bu. Jadi, untuk mata kuliah RPL itu sendiri di semester ganjil sebelumnya saya udah ambil mata kuliah RPL itu sama seperti Mas Dani bersama Prof Daniel juga. Terus untuk di semester ini kenapa saya ngambil RPL untuk pendidikan? Kebetulan saya bekerja di salah satu perguruan tinggi keagamaan, Bu. Jadi eh, jadi kurang lebih untuk dalam pengembangan sistem di perguruan tinggi tempat saya bekerja mungkin bisa diimplementasikan dari pembelajaran untuk mata kuliah ini. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Mas Alid. Untuk tesisnya ada rencana kemana Mas? Ada nggak? Eh, Izin Prof. Jadi sebelumnya di semester ganjil kemarin saya sama Prof Rian sama Bu Kelly ada bikin satu conference itu mengenai sentimen analis. Untuk saat ini mungkin saya masih kepikirannya itu di sentimen analis. Cuman kalau seiring berjalan waktu mungkin kalau berminat di lain mungkin akan saya coba pelajari lebih mungkin. Apa itu berminat di RPL atau di lainnya gitu, Prof. Oke, baik. Terima kasih Mas Alid. Sudah publish ya papernya berarti? Untuk papernya belum publish, Prof. Saya sudah coba cek berapa kali, cuman belum publish. Ke jurnal atau ke conference? Ke conference, Prof. Ke conference, baik. Pengumuman sudah accepted atau apa? Udah accepted, udah conference-nya juga udah saya ikuti, Prof. Selesai. Oke, berarti Udah tinggal selesai. nunggu publish sama terindeks Scopusnya ya. Iya, Prof. Oke, baik. Terima kasih Mas Alid, bisa tunjuk Sama-sama, teman Prof. Iya. berikutnya. Mungkin berikutnya untuk yang on cam aja, Prof. Ya, ada Mbak Devita. Mbak Devita silakan. Baik, Assalamualaikum, selamat malam semuanya, rekan-rekan, Prof. Yuwana, Bu Nuril. Sebelumnya, salam kenal, perkenalkan nama saya Devita Dwi Tang Putri Baron. Saat ini berprofesi sebagai profesional sebagai IT Business Analyst di salah satu perusahaan distribusi di Jakarta. Kemudian untuk background pendidikan saya di S1 Teknik Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi.
Kemudian motivasi saya untuk mengambil mata kuliah ini utamanya untuk mengambil ilmunya ya Bu, karena memang secara tujuan goal saya mengambil S2 untuk bisa menjadi profesional dosen di perguruan tinggi seperti itu, dan juga kemungkinan ya Bu, kemungkinan akan mengambil tesis topiknya itu di bidang RPL seperti itu Bu. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih Mbak Devita. Tadi mungkin belum sempat tahu waktu Bu Nuril perkenalan ya, atau sudah ya. Jadi asisten di kelas ini nanti adalah Bu Nuril ya, yang akan membantu teman-teman berdiskusi. Kemudian barangkali ada beberapa hal yang memperkaya wawasan kita juga begitu ya. Oke. Mbak Devita bisa tunjuk teman berikutnya untuk perkenalan, silakan. Baik, mungkin untuk selanjutnya rekan saya Mas Iqbal untuk perkenalan. Ya, Mas Iqbal, silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat malam Prof. Yuhana dan Bu Nuril serta rekan-rekan semua. Terima kasih ke Mbak Devita ya tadi udah ngasih kesempatan untuk berikutnya. Perkenalkan, saya Iqbal Fadil, biasa dipanggil Iqbal. Kalau background profesional, sekarang saya jadi software developer sih Bu, dan freelance. Jadi bisa dibilang saya nggak spesifik kayak backend aja, front end aja ya. Apa aja saya kerjain sih Bu, pada dasarnya gitu. Terus kalau background pendidikan, S1 saya beda jurusan. S1 saya dari teknik mesin di ITB, terus S2-nya saya ke informatika karena pas kerja banyaknya terkait software gitu Bu. Alasan mengambil mata kuliah ini karena setelah saya melihat stream peminatannya di informatika ITS, kelihatannya saya ingin mengambil ke arahnya software engineering. Jadi saya ngambil semua mata kuliah terkait software engineering di semester ini. Seperti itu, Bu. Terus, selain itu apakah ingin jadi tesis? Jika ada yang ternyata cocok, mungkin kelihatannya sih ada kemungkinan seperti itu, Bu. Dan selain itu juga kalau misalkan misalnya di saya ada, oh ya kebetulan saya sebelumnya ada ini juga beberapa kali bikin ini ya, ada kegiatan yang diminta sama kolega juga untuk bikin software terkait edukasi juga. Salah satunya yang udah jalan itu dan udah dikonferensikan itu terkait aplikasi tryout untuk TOEFL gitu. Tapi kelihatannya belum muncul di IEEE sih, Prof. Yona, karena baru dikonferensikan di Februari awal kemarin. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Nanti kita akan bawa ya yang pengen tesis ya kita arahkan ke tesis, yang pengen knowledge ya semoga bisa dapat dan seterusnya. Terakhir berarti Mas Dava, silahkan Mas Ya, Dava, Mbak Dava, Mas Dava ya, oke. Mas Dava itu, Bu. Mas Oke. Dava ya, soalnya belum Ya, open cam. Silakan Mas Dava. Ya, sebelumnya makasih. mohon maaf, Prof. Saya belum bisa open cam karena masih perjalanan pulang kantor ya. Oke, selamat malam Prof. Yona dan Bu Nuril serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Barin Dartiadi, biasa dipanggil Dava aja. Eh, Sebelumnya saya berkuliah S1 Informatika di Universitas Telkom dan untuk saat ini bekerja sebagai ya, profesional software engineer sih di spesifiknya di banking seperti itu. Untuk RPL saya udah ngambil di semester lalu dengan Prof Daniel. Untuk motivasi mengambil mata kuliah ini karena dari software engineering itu sendiri cukup sejalur sama passion dan karir. Jadi seminimal-minimalnya saya bisa dapat knowledge-nya dan kalau memang ada hal-hal yang menarik tidak menutup kemungkinan untuk akan saya jadikan tesis juga. Seperti itu, Prof. Oke, baik, sudah lengkap perkenalannya. Eh,
ganti saya yang kenalan gitu ya. Nama saya Umi Laili Yuhana. Teman-teman bisa panggil nama belakang saya. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung di mata kuliah ini. Kebetulan kemarin mungkin kalau teman-teman memperhatikan pengukuhan profesor, kebetulan bidang saya adalah RPL untuk pendidikan. Jadi semoga dengan bidang ilmu yang sama dengan mata kuliah ini, teman-teman nanti bisa dapat ilmu yang diharapkan gitu ya. Kemudian juga tentunya ini bisa menjadi bahan kita lebih jauh meneliti terkait dengan RPL untuk pendidikan. Jadi bisa sangat mungkin nanti akan muncul topik-topik baru atau topik-topik yang dieksplor gitu ya. Tetapi nanti di awal-awal perkuliahan kita akan eksplorasi atau menginformasikan dulu apa sih sebenarnya RPL untuk pendidikan. Oke, gitu. Ada pertanyaan terkait saya? Cukup ya mungkin. Oke, kita akan mulai perkuliahannya dulu dengan materi singkat yang saya akan sampaikan ke teman-teman. Sebentar saya izin share screen. Sudah bisa tampil, teman-teman? Bisa, Bu. Ibu mohon izin untuk record, boleh, Ibu? Boleh, silakan. Ini juga saya record, nanti mungkin akan saya letakkan juga di Classroom, tapi mau di-record juga boleh, Oh, Mbak Gita. ya. Baik, Bu. Baik. Baik, teman-teman, ini malam ini kita akan diskusi sedikit terkait dengan pengantar rekayasa perangkat lunak untuk pendidikan. Jadi minggu pertama, mohon maaf tadi sempat mengundur setengah jam, kebetulan ada tetangga yang tadi ayahandanya kapundhut, jadi saya harus takziah terlebih dahulu dan alhamdulillah ini sudah bergabung dengan teman-teman semuanya. Untuk malam ini ada 3 hal yang ingin saya sharing ke teman-teman semuanya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dan silabus perkuliahan, kemudian apa itu RPL untuk pendidikan, dan ruang lingkupnya, begitu ya, ruang lingkup RPL untuk pendidikan, dan mungkin kita akan sedikit mengerjakan tugas atau diskusi begitu ya di awal pertemuan ini gitu. Nah, ini tujuan pembelajaran dari RPL untuk pendidikan. Yang pertama, teman-teman diharapkan memahami ruang lingkup dari RPL untuk pendidikan atau kita boleh singkat RPLP gitu ya, dan aplikasinya dalam konteks pendidikan. Kemudian teman-teman bisa mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan teknologi pendidikan guna meningkatkan efektivitas dan interaktivitas pembelajaran. Lalu teman-teman juga bisa mengenali tren dan inovasi terbaru, baik nanti mungkin bisa dari baca paper atau mungkin dari melihat aplikasi apa saja yang dibutuhkan atau apa yang sekarang sedang tren dan lain sebagainya begitu ya. Dalam perangkat lunak pendidikan untuk mengembangkan solusi efektif. Dan yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah teman-teman dapat menyusun rencana penelitian awal untuk tugas akhir makalah ilmiah sebagai dasar pengembangan perangkat lunak pendidikan. Jadi nanti bisa ada 2 ya, bisa proposal kalau yang memang meniatkan untuk ngambil tesis dengan topik yang di sini, atau kalau misalnya ndak ambil tesisnya, boleh kita outputnya kembali lagi adalah bentuk publikasi. Paper ya, paper yang bisa kita submit baik di conference ataupun mungkin di jurnal. Jadi teman-teman nanti bisa boleh pilih mau outputnya paper atau outputnya proposal tesis gitu ya. Nanti sama-sama kita akan bantu gitu ya. Tapi di awal-awal kita akan explore apa itu RPL untuk pendidikan. Nah, mengapa RPL penting untuk pendidikan gitu ya? Karena yang pertama adalah digitalisasi pendidikan dan kebutuhan akan pembelajaran berbasis teknologi. Teman-teman sangat paham, kemarin kita sempat di pandemi COVID itu ya pasti pakai perangkat lunak gitu kan ya, untuk bisa mengakses pendidikan
atau bisa bertemu dengan teman sekelas, bertemu dengan guru, itu kita pakai perangkat lunak. Salah satunya Zoom ini. Zoom ini juga bisa kita sebut sebagai perangkat lunak yang mendukung proses pembelajaran atau pendidikan. Nah, semakin ke sini ternyata adanya pandemi itu membuat transformasi digital begitu cepat. Ya, sampai dengan banyak AI muncul begitu ya untuk membantu kita dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Nah, yang kedua kenapa RPL penting gitu ya untuk pendidikan, karena perangkat lunak pendidikan itu bisa sebagai alat bantu belajar yang efisien dan interaktif. Nanti kita akan coba cari tahu ya. Jadi ada alat bantu apa saja yang banyak orang pakai sekarang. Cari tahu kalau anak S2 berarti dari paper gitu ya. Arahnya ke sana. Kemudian yang berikutnya, dampak teknologi adaptif terhadap pengalaman belajar. Sekarang trennya itu adalah tren teknologi adaptif. Nanti kita akan cari tahu apa itu teknologi adaptif. Ada pertanyaan sampai di sini, saya stop share dulu sebelum kita masuk ke silabus. Ya, apakah bisa dipahami dengan jelas tujuan pembelajaran sama mengapa RPL untuk pendidikan penting? Saya Bu, boleh izin silakan. tanya. Nih. Silakan. Semisal kita membuat aplikasi buat belajar ya, belajar online mandiri, terus kita terapkan kayak misalnya kita gabungkan fitur suara gitu untuk pembelajaran, apakah itu termasuk ke ruang lingkup RPL pendidikan ini ya, Bu? Ya, masuk Mas. Nanti saya akan eksplor apa itu RPL untuk pendidikan ya. Jadi itu termasuk. Oke, berarti Ah, kita masuk ke situ ya. Ntar saya ya, baik, share Bu. lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk silabusnya nanti akan saya geser setelah materi selesai gitu ya. Jadi silabus pembelajarannya nanti kita akan eksplor sedikit tentang RPL untuk pendidikan. Yang pertama harus paham dulu perangkat lunak. Dan teman-teman informatika nggak ada yang nggak paham PL ya, perangkat lunak. Ya, ini anggap sebagai refreshing. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Ini contohnya ada banyak sekali. Ya, kalau teman-teman lihat atau perhatikan, kira-kira mana yang bisa kita pakai untuk pendidikan ya? Dari contoh yang di sebelah ini yang saya putar-putar ini. Mbak Devita, mana yang bisa kita pakai untuk pendidikan? Google Meet bisa ya, Bu. Google Meet bisa, oke. Terus ada lagi? Terus untuk Word, Excel juga harusnya bisa, Bu. Buat Excel bisa, oke. Terus YouTube untuk lihat YouTube, tutorial. YouTube bisa, betul. Terus Terus WhatsApp untuk grup kelas bisa juga, Bu. bisa juga, Kayaknya oke. hampir semua memungkinkan ya, Bu. Hampir semua, oke betul. Hampir semua, kecuali kayak Gojek, Grab gitu Gojek, ya. iya. Nggak boleh dipakai alasan Gojek kan bisa untuk bantuin kita cari makan juga, Bu, mahasiswa gitu ya. Nah, itu nggak Iya, masuk Bu, ya. betul. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Devita. Baik. Nah, tambah lagi, kalau tadi perangkat lunaknya ya. Nah, ini rekayasa perangkat lunak. Ini udah dapat sebenarnya di semester kemarin rata-rata ya. Tapi ini saya summarize aja. Apa sih yang disebut dengan RPL? RPL atau Software Engineering ini adalah teori, metode, dan kakas bantu yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak profesional. Di mana ruang lingkup dari RPL ini dari software requirement, ya, ada software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, management, tools and method, software quality, dan software process. Kalau digabungkan RPL untuk pendidikan ya mestinya juga akan bau-bau ke sini juga gitu kan ya. Tapi kita bawa ke pendidikan.
Nah, ruang lingkup RPL untuk pendidikan itu apa saja sih gitu ya? Yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak pendidikan. Semua teori, semua metode, semua kakas bantu yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak pendidikan, maka itu masuk dalam skop RPL untuk pendidikan. Nah, perangkat lunak pendidikan ini apa saja? Bisa jadi sistem informasi akademik, ya, atau School University Management Software. Bisa jadi software untuk ujian. Sistem manajemen student, ya, seperti menyimpan biodata teman-teman, ya, kemudian juga sistem attendance student. Oh ya, lupa saya belum share kode presensi gitu ya. Nah, itu ini masuk di sini. Nanti mungkin di sela-sela saya akan share kode presensi. Yang kedua, ruang lingkupnya adalah sistem manajemen pembelajaran. MyITS Classroom itu sebagai contoh, di mana di dalam MyITS Classroom itu ada sistem untuk manajemen pembuatan course, ya, lalu delivery dan access control, tracking and reporting. Misalnya mau report siapa nih yang belum ngerjain tugas, atau siapa yang sudah ngerjakan, berapa nilainya gitu ya, siapa yang sudah akses materi ini dan seterusnya. Jadi ada di situ. Lalu ada collaboration and communication. Jadi ada yang untuk chat, kemudian ada untuk grup dan lain sebagainya untuk komunikasi ya, itu bisa masuk. Ada administration and management. Jadi ada mendaftar. Ini Bu Nuril nggak bisa masuk kelas kita karena tidak ngambil mata kuliah RPL untuk pendidikan begitu ya. Tapi sebenarnya oleh admin bisa dimasukkan. Ya, mungkin nanti saya akan coba masukkan sebagai asisten begitu ya. Nanti Bu Nuril ingetin saya biar bisa juga melihat ininya teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga adalah analisis data pendidikan. Kalau analisis data pendidikan berarti kita harus punya data pendidikan dong, gitu ya. Dan itu bisa analisis prediktif. Misal kita punya data FRS-nya mahasiswa beserta nilai. Kemudian kita bisa memprediksi nih, ini molor nggak sih kuliahnya, misalnya begitu ya. Nah, itu boleh masuk di situ. Lalu ada learning analytics, ya, analisis tentang pembelajaran. Ini kira-kira udah difahami belum ya? Ini kira-kira habis ini dia dikasih materi apa ya, dan seterusnya begitu. Lalu ada evaluasi program. Ya, misalnya untuk, ya ini selalu berbasis pada data ya, yang kemudian kita analisis ya. Kira-kira mata kuliah mana ya yang paling banyak mahasiswa nggak lulus gitu. Kenapa begitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi ada analisis. Lalu ada resource allocation, jadi alokasi resource. Ada riset institusi. Ya, ini yang lulus ini dari tahun ke tahun ini naik atau turun? Adakah rata-rata kelulusan mahasiswa ini berapa semester? Kenapa kok bisa ada yang lama? Kenapa bisa ada yang tepat waktu dan seterusnya? Nah, ini kita bisa riset di situ. Kalau yang di nomor 3 ini berarti tentunya harus punya data dulu. Nah, Bu Nuril juga punya data gitu ya, data tentang pembelajaran anak-anak apa istilahnya yang mengalami gangguan mental begitu. Nanti bisa kita analisis, termasuk tadi diklasifikasikan. Ini gangguan mentalnya rendah, sedang atau tinggi begitu ya. Jadi kita bisa lakukan analisis. Nah, yang keempat adalah aplikasi pembelajaran berbasis mobile. Tadi yang ditanyakan Mas Dani, kalau saya bikin sebuah aplikasi lalu saya terapkan, apakah itu masuk dalam ruang lingkup RPL untuk pendidikan? Jawabannya apa, Mas? Iya, termasuk Bu. Ya, termasuk. Jadi, baik pengembangannya, baik analisisnya, baik desainnya, baik ngomongin maintenance-nya, begitu ya, kalau mau teman-teman spesifik pada satu prosesnya, begitu ya. Ataupun pembuatan aplikasinya, implementasinya,
kemudian bagaimana kalau dia diterapkan itu apakah meningkatkan pembelajaran, itu semua bisa masuk. Ya. Jadi luas ya ternyata ya. Kok kayaknya kecil RPL untuk pendidikan, tapi ternyata luas gitu ya. Apalagi tadi kalau yang Mas Akbar ada selama ini banyak di kesehatan mental gitu ya. Ya gimana caranya misalnya untuk anak-anak yang mendapat gangguan mental itu tetap bisa mengikuti pembelajaran atau pendidikan dengan baik. Karena sekarang kan prinsipnya ada pendidikan inklusif ya, bahwa pendidikan itu harus bisa dinikmati oleh siapapun tanpa terkendala dengan kesulitan atau keterbatasan gitu. Nah, RPL digunakan untuk membantu ke situ gitu. Kalau aplikasi aplikasi pembelajaran berbasis mobile ada banyak ya, jadi bisa akses untuk konten edukasi, ada mungkin personalisasi, ada kolaborasi komunikasi, ada gamifikasi, ada assessment dan feedback, yang semuanya ini berbasis mobile. Itu masuk dalam ranah RPL untuk pendidikan. Lalu yang terakhir, lingkupnya adalah integrasi teknologi pendidikan. Kalau kita lihat sekarang ada banyak sekali seperti yang sekarang kita pakai ya, My ITS Classroom itu kan sebenarnya dia teknologi untuk pendidikan berbasis Moodle-nya kan, yang kita kenal Moodle. Tapi kemudian Moodle ini bisa kita pakai untuk pembelajaran itu kan harus dioprek, harus disetting, harus di apa itu masuk di area sini. Jadi integrasi teknologi pendidikan, termasuk misalnya teman-teman sekarang banyak penelitian yang melibatkan AI ya. Jadi bagaimana AI yang selama ini contohnya seperti ChatGPT itu kan dia ada language modelnya ya. Itu dipadukan dengan LMS, dia bisa digunakan untuk membantu belajar begitu. Kita kasih misalnya dia PPT yang isinya tentang materi perkuliahan, kita bisa tanya di situ. Dia bisa mengeksplor untuk ini apa contohnya, ini kenapa begini, itu dia bisa eksplor seperti teman belajar gitu. Nah, itu masuk di integration teknologi pendidikan. Ya, termasuk misalnya apa namanya, kalau kemarin Bu Nuril ada yang saya minta untuk mengeksplor sesuatu begitu ya, untuk kita pakai meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya stop share dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman. Udah mulai kebuka ya? Oh, ternyata banyak juga ya RPL untuk pendidikan gitu ya. Yang tadi sempat disebut teman-teman saya meneliti di sini, ternyata hanya bagian kecil. Tapi bagian kecil itu bisa jadi tesis loh gitu ya. Nanti kita akan bawa gimana caranya. Jadi saran saya gini, teman-teman kan kerja nih ya. Kalau bisa sih tesisnya itu adalah dari sesuatu yang sudah dipunyai atau yang dekat dengan teman-teman, tinggal nanti kita kemas. Ya, ditambahin sesuatu atau di apa gitu dia bisa jadi tesis. Jadi teman-teman bisa lulus tepat waktu, 2 tahun maksimal ya, atau 4 semester maksimal gitu ya. Nah, oke, baik. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nggak ada. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, next. Sudah masuk diskusi, berarti saya harus masuk dulu ke silabus ya. Nah, silabusnya saya akan perkenalkan. Sebentar, silabusnya tadi di sini kayaknya. Oke. Ini ya, teman-teman. Oke. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, ada beberapa kemampuan yang diharapkan ya. Jadi memahami prinsip RPL yang diterapkan untuk pendidikan, mengembangkan perangkat lunak pendidikan berbasis kebutuhan pengguna, ini juga boleh. Mengintegrasikan teknologi cerdas untuk meningkatkan pengalaman belajar juga boleh. Mengevaluasi kualitas dan efektivitas perangkat lunak pendidikan. Melakukan penelitian dan inovasi dalam rekayasa perangkat lunak untuk pendidikan, serta menyusun makalah untuk publikasi ilmiah. Nanti ujungnya bisa makalah atau proposal ya. Nah,
Lalu rencana pembelajarannya 16 pertemuan. Hari ini kita akan belajar ini RPL untuk pendidikan dulu. Kemudian ada tugas atau diskusi ya tentang tren teknologi pendidikan. Ya, nanti untuk berikutnya ya kita ngikuti aja. Ada model pengembangan perangkat lunak, analisis kebutuhan. Ini bisa berubah nggih, teman-teman, sesuai dengan minat masing-masing nanti. Tapi kita kurang lebih akan bawa ke situ. Mungkin ada yang minat gamifikasi, ada yang minat teknologi adaptif, ada yang minat mungkin penjaminan mutu tadi ya. Ada yang minat mungkin pengembangan aplikasi, ada yang minat keamanan privasi, ada yang minat mungkin bagaimana blended kecerdasan buatan di dalam aplikasi atau RPL untuk pendidikan. Terus baru nanti nulis makalah ataupun bikin proposal tesis gitu ya. Nah, metode penilaiannya kurang lebih ada tugas individu dan makalah ilmiah di 30%. Proyek akhir ini nanti tentatif ya. Proyek akhirnya kalau paper-paper, kalau proposal tesis. Ya, kemudian ada presentasi, mungkin tugas 30%, partisipasi di kelas 10%. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Saya stop share dulu. Udah punya gambaran ya, selama 1 semester semoga ada sesuatu ya, entah itu knowledge, entah itu tambahan perkembangan untuk teman-teman, atau mungkin juga paper. Nah, sekarang kita akan diskusi ya. Diskusinya adalah dengan ini. Teman-teman, saya akan beri waktu beberapa menit. Coba dieksplor. Apa ya kira-kira tantangan terbesar dalam implementasi teknologi pendidikan di Indonesia? Ini boleh di-capture ya. Nanti saya beri waktu sekitar 10-15 menit teman-teman eksplor. Lalu bagaimana AI dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran? Sama apakah gamifikasi benar-benar efektif dalam meningkatkan motivasi belajar? Masing-masing boleh jawab satu pertanyaan. Ya, jadi karena cuman saya kasih waktu 10-15 menit, bukan tiga-tiganya, tapi satu-satu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silahkan gunakan, boleh pakai tool AI, boleh pakai cari paper, boleh pakai apa, pokoknya nanti pada saat jawab, teman-teman tahu referensinya apa gitu. Ya, sambil share screen hasil ininya ya. 10 menit dari sekarang berarti kita akan ketemu di 19.53. Silahkan. Nuril mau tambahkan? Belum, Prof. Cukup. Bu Nuril juga Menarik boleh. juga loh, Prof, ternyata. Menarik ya. Bu Nuril juga boleh eksplor tadi pertanyaannya. Apakah gamifikasi bisa ataukah apa gitu ya. Silahkan. Saya share ya. Iya. Nanti Karena dari pertanyaan. pertanyaan itu sebetulnya bisa menjadi tesis, kayak banyak juga tesis-tesis yang disertasi juga. Malah ada teman saya yang disertasinya di gamifikasi ini, gitu, Tuh. gamification. Iya, benar. Makanya nanti teman-teman akan menemukan apa gitu ya. Oke, ini pertanyaannya silahkan. Kita ketemu 19.53.
Baik, kita masuk diskusi teman-teman, sudah siap? Ya, siapa yang mau share dulu? Silakan. Silakan Mbak Devita. Baik, Bu. Saya coba untuk share screen ya, Bu. Bentar ya, Bu. Ya, nanti hasilnya teman-teman bisa unggah ya. Sudah saya share di Classroom untuk materi dan juga untuk mengunggah hasil eksplorasi teman-teman malam ini. Silakan Mbak Devita. Tapi mohon maaf, saya baru nge-highlight jawabannya aja dari paper, gak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, kan cuma 15 menit. Anda menemukan apa dalam 15 menit ini? Oke, baik, Bu. Saya mau mencoba untuk menjawab dari pertanyaan yang nomor 1 ya, Bu. Apa tantangan terbesar dalam implementasi teknologi pendidikan di Indonesia? Saya tadi coba explore dari paper yang ada di internet ya, Bu. Ini saya ketemu di salah satu judul yaitu Challenge of E-Learning Development and Implementation in Remote Indonesia, Educational Development Analysis. Nah, dari paper ini dia menyatakan untuk permasalahan yang sering terjadi itu utamanya itu ada di infrastruktur dan human edukasi. Maksudnya edukasi kita sebagai SDM ya, Bu, untuk menggunakan sistem tersebut, bagaimana knowledge-nya, terus penelitian yang dilakukan ini oleh peneliti dilakukan berdasarkan data dari perubahan pada saat COVID-19, Bu. Di sini ada penjelasannya. Gitu. Nah, terus apa tantangan terbesarnya juga penggunaan e-learning atau pendidikan remote ini utamanya ada di jaringan ya, Bu. Jadi khususnya di Indonesia itu nggak semua wilayah, nggak semua area memiliki jaringan yang bagus gitu. Seperti contohnya kalau kita di daerah-daerah seperti Papua, eh, daerah sekitar situ, itu jaringan pun hanya Telkomsel aja gitu, Bu, yang kuat gitu ya. Jadi nggak semua area dia bisa stabil sinyalnya untuk kita lakukan remote e-learning seperti itu. Terus di paper ini juga dia menemukan adanya kendala khusus terhadap apa namanya siswa-siswa yang memiliki, mohon maaf, kekurangan dalam pendengaran ya, Bu. Jadi mahasiswa atau siswa-siswa yang tuli itu dia cukup merasa kesulitan untuk dapat mengikuti pembelajaran secara online karena memang secara basicnya kita ketika online kan kita mendengar ya, Bu, kayak telepon seperti itu, kita memberi feedback lalu kita mendengar materinya seperti apa. Nah, itu ditemukan juga kesulitan untuk siswa-siswa yang memang memiliki kekurangan dalam pendengaran seperti itu. Di sini untuk highlight ya seperti itu, Bu, untuk tantangan terbesar untuk implementasi teknologi pendidikan di Indonesia ya. Mungkin singkatnya. Baik. Terima kasih Mbak Devita. Dalam waktu singkat sudah bisa membaca paper dengan baik ya dan menyampaikan hasilnya. Ini paper di tahun 2021. Ya, Ya, betul, Bu. Iya, 2021 Bu. ya. September 2021. Oke, mungkin beberapa tantangan bisa jadi sudah ada solusinya karena ini kan sudah 2025 ya. Nanti mungkin berikutnya boleh dieksplor beberapa paper yang lebih baru lagi untuk kalau misalnya kita akan meneliti di hal tersebut begitu. Jadi termasuk untuk tesis teman-teman harapannya itu nanti referensinya itu adalah 3 tahun terakhir. Jadi 25, 24, 23 atau 24, 23, 22 gitu. 22 paling lama gitu ya Kak, ada reference. Tapi sejauh ini udah cukup bagus. Mbak Devita udah nemukan challenge-nya apa sih untuk penerapan terutama e-learning ya. Kalau tadi kesimpulannya ada di jaringan, kemudian infrastruktur ya istilahnya, ada di Infrastruktur, infrastruktur kemudian secara knowledge ke SDM, Bu, pengguna. pengguna ya. Ya, Jadi pengguna betul. juga menjadi tantangan.
Sehingga kalau teman-teman pernah mengikuti perkembangan di ITS pernah menghadirkan tablet untuk khusus ya, untuk pembelajaran di daerah 3T, di mana tablet tersebut akses internetnya pakai satelit. Jadi nggak Oh, pakai apa, operator seluler. Ya, artinya dia bisa digunakan untuk jarak jauh juga komunikasi, tapi dia akses pakai satelit dan ITS berhasil membuat satu tablet yang diproduksi bersamaan dengan PT Panggung Elektronik. Jadi ITS bikin gadget sekaligus nginjek softwarenya. Ya, dan itu dipakai untuk adik-adik yang di daerah 3T pembelajaran. Ya, artinya challenge tadi itu sedikit udah ada yang coba bikin solusinya gitu ya. Oke, Bu. Nggih, Bu, seperti kalau itu. boleh tahu kepanjangan dari 3T itu apa, Bu? Terluar, apa ya? eh Terbelakang, terjauh ya, apa Bu Nuril? 3T. Tertinggal, Bu. Tertinggal ya, tertinggal. Mas Ali, terima kasih. Tertinggal, terluar gitu ya kalau nggak salah ya. Terjauh atau terbelakang. Intinya daerah-daerah yang minim fasilitas, Mbak Devita. Oh iya. Yang perlu kita, apa ya istilahnya, ya fasilitas minim, kemudian mungkin juga SDM-nya bisa jadi banyak yang ketinggalan dan seterusnya begitu. Ya, oke. Baik, Ibu. Terima kasih Mbak Devita. Berikutnya silahkan yang mau share untuk Terima kasih, hasilnya. Bu. Ya, makasih. Nanti monggo diramesi untuk diunggah di classroom-nya ya. Oke, silahkan. Berikutnya Mas Iqbal, monggo. Baik, Prof. Yona, izin share screen ya Ya. dari saya. Saya berusaha menjawab pertanyaan pertama, challenge untuk peneraan dakwah. Ini saya mau kartu menjawab yang tahun 2024 Mas Iqbal kayaknya di putus-putus. sini ya. Boleh off cam, Mas. Iya, Eh, betul, terputus-putus. ya, Tadi saya kira Oh, internet baik. saya. ya, boleh off cam Putus ya. silakan. Mungkin bisa lebih baik pada saat off cam. Lebih bisa suara dengar. Halo, halo. Halo. Nggih, masih terputus-putus, Mas Iqbal boleh off cam. Off cam. Kemudian baru ini. Baru menyampaikan presentasinya. Silakan. Ini termasuk tantangan ya. Challenge gitu. Mas Iqbal masih monitor? Yuk, hilang. Kita tunggu beberapa detik ke depan, nggih. Teman-teman masih ingat cara mencari paper yang ini ya, yang berkualitas ya? Nggak tahu kalau di RPL-nya Prof. Daniel kemarin di info nggak cara nyari paper yang berkualitas. Nanti boleh dalam mencari literatur itu paper-paper yang berkualitas ya. Oke, Mas ini belum balik. Ada yang mau lanjutin dulu sambil nunggu Mas Iqbal? Mas Akbar silakan. Nanti Mas Iqbal biar menyusul berikutnya ya. Baik, izin share screen ya, Prof. Silakan. Ya, jadi saya pengen
coba menjawab yang pertanyaan ketiga terkait dengan gamification. Apakah benar-benar efektif untuk membantu dalam pendidikan gitu ya? Alasannya karena ketika saya mencoba mencari tahu apakah bidang ini itu sebenarnya sudah awam, ternyata cukup terbatas paper yang menjelaskan secara gamblang sebenarnya apa sih RPL untuk pendidikan itu, dan hasil Google Search yang pertama kali saya temukan adalah paper ini, Prof, yaitu Educational Software Engineering, Where Software Engineering, Education, and Gaming Meet. Nah, kata gaming ini langsung menarik buat saya ya, karena ya mungkin saya juga agak sering main gamenya kayak gitu. Dan sepertinya paper ini juga lumayan notable karena researchernya bahkan ada yang dari Microsoft kayak gitu. Di sini sebenarnya mungkin bisa dibaca sendiri, ini papernya bisa diakses kalau teman-teman connect ke VPN, karena bisa di-download di IEEE Explorer. Nah, jadi paper ini justru yang mengadvocate bidang ini, di mana dia bilang software engineering, educational software engineering itu adalah ketika software engineering, education, dan gaming meet. Sehingga makanya saya pengen menjawab pertanyaan ketiga. Terus untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mencoba membaca paper ini. Papernya judulnya The Evaluation of Gamification Implementation for Adult Learners. Nah, jadi mungkin singkatnya, sebenarnya di paper ini sudah dijelaskan di sini. Banyak sekali paper-paper yang bilang kalau gamification itu adalah alat yang efektif untuk pengajaran, tapi di bidang K12. K12 itu mungkin teman-teman membayangkan sekolah pendidikan dasar lah, 12 tahun pertama seperti itu. Atau higher education ya S1 seperti itu kali ya. Nah, ini ada beberapa paper. Di sini dibilang overall gamification is promising pedagogical tool that can significantly enhance student interest in enthusiasm for learning. Jadi bisa membantu meningkatkan interest student untuk belajar. Tapi research-nya itu kebanyakan di pedagogi. Ternyata ada istilah lain lagi yang namanya adalah andragogi. Andragogi ini artinya pendidikan untuk orang dewasa. Nah, di sini saya tertarik karena ya mungkin usia teman-teman sudah di atas 20 mungkin ya. Saya kurang tahu karena saya udah 30-an. Nah, jadi ada nggak sih sebenarnya gamification itu apakah masih relevan untuk pembelajaran untuk orang dewasa? Nah, jadi sebenarnya paper ini memberikan foundation yang mungkin bisa dikembangkan menjadi penelitian lagi. Mungkin saya jelaskan dulu andragogy itu apa. Andragogy itu adalah knowledge andragogical principle in learning. Jadi ada konsep pendidikan untuk orang dewasa, adult learner kayak gitu. Jadi ada beberapa hal, saya juga baru baca lagi dengan bantuan ChatGPT sebenarnya andragogical itu apa. Jadi dia ada beberapa prinsipal kayak karena sudah dewasa ada self-directed learning, experience as a resource, relevance in real life situation, dan seterusnya. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah jawaban dari saya ya efektif, tapi bagaimana keefektifan itu, apakah dia gamification itu juga efektif untuk pembelajaran orang-orang yang sudah dewasa. Nah, di sini saya menemukan tools hasil dari research ini yang namanya adalah Gamification for Adult Questionnaire atau GAQ ini, yang bisa membantu membuat kuesioner nanti dan dipakai untuk menganalisa secara kuantitatif kalau misalkan suatu saat kita mengembangkan tools gamification dan diberikan untuk orang dewasa, misalkan untuk orang di atas 25 tahun mungkin ya, atau 20 tahun, apakah gamification itu efektif atau enggak. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apakah efektif tapi untuk dewasa? Kalau misalkan untuk anak-anak, pelajar atau mahasiswa mungkin sudah terbukti efektif. Mungkin begitu, Prof. Oke, terima kasih Mas Akbar, sangat menarik ya hasilnya. Bahwa ternyata gamifikasi itu juga diteliti juga untuk pembelajaran bagi teman-teman yang dewasa gitu ya. Kalau yang untuk yang teman-teman
masih sekolah dasar atau menengah itu memang pastilah akan menarik gitu ya, karena mereka memang masih, apa ya, ada bau-bau senang main begitu ya. Nah, Betul. tapi kira-kira apakah itu menarik untuk kita ya? Dan ini penelitian ini juga sudah membahas itu gitu. Nah, nanti silakan untuk kelanjutannya kalau ada hal-hal yang menarik lagi itu yang nanti akan kita bahas atau kita explore lebih jauh ya. Oke. Makasih Mas Akbar. Berikutnya silahkan. Tadi Mas Iqbal sudah siap? Sorry tadi kita tinggal karena beberapa menit kita tunggu belum balik-balik gitu ya. Mas Iqbal silahkan. Kalau kalau nanti masih nggak lancar boleh off cam saat Baik, Prof. presentasi. Mohon maaf tadi keputus. Ya, Saya izin share screen lagi ya. silakan. Apakah yang sekarang jelas? Jelas? Oke, Ya. saya mulai ya. Izin share screen. Jadi kalau yang saya dapat itu ada satu paper terkait dengan untuk komparasi ya sebenarnya opportunity-nya apa, challenge-nya apa dari implementasi information technology innovation ya di Indonesian education sector, jadi di sektor-sektor edukasi di Indonesia. Nah ini keluaran 2024 di sini tahun lalu. Terus di sini secara garis besar tujuannya adalah mengidentifikasi apakah IT itu sudah aksesibel secara opportunity-nya, terus evaluasi terkait challenge-nya apa saja, sama mereview dari apa yang effort-nya sudah dilakukan dan apa yang bisa diakselerasi. Berikutnya terkait dengan ini ya dengan untuk secara fundingnya seperti itu. Jadi memang ini agak berview sih sebenarnya papernya. Terus di sini ada juga terkait policy dan strateginya kira-kira apa. Nah dari situ nah resultnya seperti ini. Jadi opportunity-nya pada dasarnya teknologinya udah mulai aksesibel dari internet user ya di sini sumbernya. Jadi ada data AppG di sini untuk usernya sebanyak apa dari tahun ke tahun di compare dari 2015 sampai 2024. Terus ada adaptasi juga terkait implementasinya dan adaptasi dan mitigasi dari implementasinya seperti apa. Itu jadi suatu hal yang opportunity-nya pada dasarnya kan implementasinya sudah jauh lebih jalan ya dari tahun ke tahun seperti itu. Nah dari sini ditemukan juga challenge-nya dari hasil penelitian ini bahwa ya pertama area Indonesia luas, terus secara geografi pasti jadi tantangan juga pada dasarnya karena tidak semua sama, ada remote area juga yang sulit dijangkau seperti itu. Sama berikutnya terkait dengan electricity sama internet network itu tidak setara di tiap wilayah seperti itu. Jadi mungkin seperti yang tadi beberapa bahasan yang sudah sempat disampaikan juga, kalau misalkan memang ada juga terkait ini ya, terkait internet itu tidak semua masuk ke beberapa tempat gitu, kurang lebih seperti itu. Paling itu sih Prof dari yang saya dapat dari paper ini. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ternyata memang di 2024 pun masih nyambung tadi yang disampaikan Mbak Devita ya, yang dibahas di 2021 itu masih menjadi challenge juga ya. Betul. Tangan infrastruktur atau internet begitu ya. Dan juga mungkin tadi sudah dijelaskan juga ditambahin dengan beberapa hal yang lain. Baik. Terima kasih Mas Iqbal. Berikutnya silahkan. Terima Siapa? kasih. Ya, sama-sama. Saya mungkin Prof. Silahkan Mas Dani. Mas Alik, gimana Mas? Saya dulu ya Mas. Izin. Boleh, silakan. Ya, izin saya scan ya. Iya, Prof. Izin menyampaikan hasil temuan saya terkait pertanyaan yang ketiga ya, itu apakah gamifikasi benar-benar efektif dalam meningkatkan motivasi belajar? Ini kebetulan saya ketika mencari paper ini ketemu paper dengan judul The Effectiveness of Gamification in Programming Education, Evidence from Meta-Analysis. Ini
penelitiannya 2021 ya, 2022. Nah, ini dari sini coba saya cari tahu di sini dia secara di bab 2-nya dia udah mensitasi penelitian sebelumnya ya. Itu bahwa ternyata emang gamifikasi itu memiliki efek yang positif terhadap motivasi, lalu performa belajar dan kompetensi. Ya, ini dia merujuk ke paper Bodnar tahun 2016. Kalau coba dicek, ternyata di sini dia melakukan penelitian melakukan penelitian SLR ya, terhadap mahasiswa engineering seperti itu, Bu. Lalu kembali ke pertanyaannya, sebagaimana positif ya efeknya gamifikasi, kebetulan di sini sesuai dengan research question yang di paper ini itu ada 2 research question yang berhubungan. Itu secara overall effect di edukasi pemrograman sama efektivitas gamifikasi terhadap mahasiswa ya, terhadap performa, motivasi, dan thinking skill dan cognitive load. Dilihat dari hasil penelitiannya di sini secara hasilnya ditunjukkan bahwa gamifikasi itu menunjukkan secara overall positif dengan level medium. Di sini ada SMD, cuman izin ya Bu, saya kurang paham. Ini mungkin suatu matriks ya buat mengukur efektivitas. Sini dikatakan levelnya medium dengan SMD-nya 0,63, lalu efeknya positifnya seperti apa? Ini dikatakan paling bagus efektivitasnya itu terhadap motivasi dengan metrik SMD-nya 0,77, lalu terhadap achievement akademiknya itu di 0,75, lalu dengan thinking skill-nya itu ada di 0,48. Jadi secara overall untuk efek gamifikasi terhadap ini mahasiswa pemrograman bisa dikatakan positif seperti itu, Bu. Mungkin dari saya itu aja, Bu. Oke, terima kasih Mas Dani. Jadi masih dinyatakan efektif ya gamifikasi untuk pembelajaran. Ya, Mas Alit silakan. Baik Bu, izin sebelumnya Bu. Kalau dari saya ketika baca 3 case sama atau bahan diskusi yang Ibu berikan, sebenarnya ketiganya menarik. Cuman di sini saya lebih prefer ke pembahasan yang pertama sama ketiga. Apa udah kelihatan Bu? Sebelumnya mohon izin, saya mungkin tidak menggunakan referensi dari jurnal. Cuman tadi ada untuk pembahasan kedua ada coba saya cari referensinya dari jurnal, mungkin nanti akan saya sampaikan juga. Nah, untuk yang pertama itu apa tantangan terbesar dari implementasi teknologi pendidikan di Indonesia? Nah, karena kebetulan saya bekerja di perguruan tinggi, jadi dalam ruang lingkup pendidikan. Jadi ada beberapa waktu lalu saya ada mengikuti sebuah kuliah umum dan kebetulan membahas tentang tantangan terbesar dalam implementasi teknologi pendidikan di Indonesia. Nah, kebetulan saya berdomisili di Aceh, Bu. Dan saya juga sering melakukan beberapa kegiatan yang memang berinteraksi langsung dengan masyarakat atau calon mahasiswa yang memang ingin berkuliah di perguruan tinggi tempat saya bekerja. Nah, ketika saya ini mohon maaf sedikit menceritakan pengalaman Bu. Jadi ketika saya melakukan contoh itu ketika melaksanakan pelaksanaan ujian untuk masuk ke kampus itu banyak terjadi kendala seperti si calon mahasiswa tersebut tidak mengerti dalam penggunaan perangkat keras atau komputer atau maupun laptop. Jadi mereka sendiri dalam segi penggunaan perangkat keras itu tersebut masih bingung Bu dan tidak mengerti sama sekali. Nah, setelah kami cari tahu lebih lanjut mengenai sekolahnya, memang sekolahnya itu termasuk dalam sekolah di daerah 3T tersebut. Nah, jadi memang untuk dari segi kesenjangan digital, kemudian infrastruktur yang sangat kurang, kemudian kami coba berdiskusi dengan beberapa gurunya itu memang untuk pengadaan perangkat keras itu sendiri masih terbilang sulit. Dan
termasuk dalam pengembangan SDM-nya, baik itu kepada gurunya ataupun beberapa tenaga kependidikan di sekolahnya itu juga masih sangat kurang. Jadi penyampaian informasi atau wawasan terkait digital atau teknologi itu ke daerah tersebut masih sangat kurang, Bu. Nah, kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya mungkin terkait yang nomor 2, di sini saya coba tadi baca sekilas mengenai satu jurnal. Izin Bu, mengenai satu jurnal ini, yaitu yang berjudul Artificial Intelligence in Intelligent Tutoring System Towards Sustainable Education, a Systematic Review. Nah, di sini saya baru baca sekilas, Bu, bahwasannya AI itu sangat efektif untuk digunakan dalam dunia pendidikan, yang mana saya dapat meng-highlight beberapa poin yang mana dia dapat meningkatkan efektivitas dalam melakukan pembelajaran. Kemudian dia bisa memberikan identifikasi secara lebih cepat terkait resiko putus sekolah. Jadi menggunakan metode prediksi untuk setiap siswa yang bersekolah pada suatu sekolah tersebut. Jadi implementasi sistem tersebut dapat memprediksi kualitas dari si siswa tersebut. Kemudian dia dapat memberikan kemudahan dari segi administratif untuk penggunaan AI, implementasi AI dalam rekayasa perangkat lunak untuk pendidikan. Nah, kemudian untuk yang terakhir mengenai gamifikasi, ini saya menceritakan sedikit. Saya juga pengguna dari salah satu aplikasi Duolingo. Ini merupakan salah satu aplikasi yang menurut saya ini sangat efektif dan ketika seseorang menggunakan aplikasi tersebut lebih merasa menjadi fast learner, Bu. Jadi kayak mudah memahami untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya atau apa segala macam dengan fitur gamifikasi yang diberikan oleh si aplikasi Duolingo tersebut. Mungkin dari saya, Bu, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alit. Mengeksplor termasuk sudah punya pengalaman langsung begitu ya, bagaimana challenge atau problem yang terjadi ketika kita menerapkan teknologi untuk pendidikan. Terakhir kita coba perhatikan yang sudah dihasilkan Mas Dava. Silakan Mas Dava. Baik, izin share screen ya, Prof. Saya sepertinya izin Prof, saya harus leave sebentar untuk restart Chrome-nya baru bisa share screen. Bentar ya, Oke, Prof. boleh Belum ada silakan. ya di Oke, sini. nggak apa-apa, kita tunggu ya. Bu Nuril nanti bisa share publikasi terbaru yang sudah tembus ke Q1 ya, sedikit aja disepil ke teman-teman. Ya, mungkin nanti bisa jadi ide gitu ya. Karena untuk yang minggu depan saya akan minta teman-teman memutuskan satu topik begitu atau memilih satu topik untuk diekspor sampai dengan akhir perkuliahan ya. Jadi bisa jadi paper atau bisa jadi tesis seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Baik, Mas Dava, Baik, udah Prof. Saya bisa? izin share screen ya. Ya. Izin sudah terlihat, Prof? Sudah, tapi ini yang kelihatan screen Zoom-nya ya. Ini sudah. Oke, Ya. silakan. Oke. Sebelumnya saya mau menjawab yang pertanyaan kedua, yaitu tentang efek AI di learning. Tapi untuk lebih spesifiknya, saya mau membahas tentang learning dalam programming sih. Oke, jadi saya kemarin nemu artikel yang cukup menarik bagi saya dan lumayan relate juga karena beberapa yang saya temuin itu di industri kebanyakan profesional itu
banyak banget yang over rely ke ChatGPT gitu, ke AI dalam menyelesaikan permasalahan di problemnya, permasalahan di codingannya itu sendiri. Oke, di sini ada artikel judulnya New Junior Developers Can Actually Code ya. Tapi mungkin artikel ini kan cukup bias, nggak ada basis scientific research-nya. Ya, jadi thinking proses saya itu, saya datang dari artikel ini, saya pengen ngebuktiin lewat paper-paper yang ada gitu. Kira-kira ada apa nggak sih yang ngebahas tentang gitu? Oke, saya nemu beberapa paper. Jadi yang pertama ini Students Perspective on AI Code Completion ya. Jadi ya tentang AI code completion gitu, tools AI dalam waktu kita ngoding. Kebanyakan artikel research ini bakal ngebahas, oke, bahwa AI itu sebenarnya bagus dalam penggunaan kalau kita lagi ngoding gitu, lakukan programming. Tapi over reliance, lagi-lagi over reliance di AI itu bisa apa ya, mengurangi pemahaman kita tentang konsep dari programming itu sendiri gitu. Jadi kita paham cuman luarnya aja, seperti itu. Nah, di sini kan dibilang bahwa kita may lead to a surface level understanding of programming concept. Mungkin kita bisa deliver suatu hal itu cepat, tepat waktu, dan memang benar sesuai requirement. Tapi di kemudian hari kalau misalnya ada cases yang benar-benar harus butuh pemahaman yang dalam tentang apa yang kita tulis kemarin, eee kalau kita kebiasaan pakai AI, mungkin hal itu nggak bisa kita selesain sih. Like di paper ini juga ada, di sini dibilang mana ya? Oke, jadi di AI itu ada banyak yang malah nge-over automate task gitu. Nah, yang lagi-lagi siswanya itu atau orang-orang yang baru belajar programming bakal ada over reliance ke AI-nya itu sendiri. Jadi eee, pemahaman tentang prinsip programming-nya itu sendiri bakal hilang dan kemampuan kita untuk nyelesain masalah secara independen itu juga akan hilang gitu. Karena itu kan salah satu yang orang-orang dulu lakukan ya sebelum ada AI. Kita nge-scroll Stack Overflow sampai 10, 20 web, baru kita bisa nemuin solusinya. Oke, dan dari situ tuh halnya udah hilang gitu dengan adanya AI, seperti itu. Oke, dan di yang terakhir ini sama bahwa memang tools programming itu atau kita sebut AI itu cukup bagus, tapi kita harus meng-highlight critical evaluation dari mahasiswa-mahasiswa atau muridnya itu yang sedang mempelajari AI programming itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Prof, kalau dari saya. Mungkin ini akan saya kemas lagi biar saya bisa nemu paper yang lebih bagus lagi, karena dari sini saya lihat papernya nggak begitu meyakinkan ya, mungkin dari saya. Tapi intinya approach yang mau saya dapat itu bahwa kalau kita lagi belajar tentang programming, itu kita boleh banget menggunakan AI, tapi kita tetap harus memahami betul-betul apa isi dari codingan hasil AI tersebut. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu, Prof. Yana. Oke, baik. Terima kasih Mas Dava. Sangat menarik yang disampaikan ya. Boleh stop share. Kita kembali ke diskusi sebelum nanti kita ke Bu Nuril. Jadi saya pengen sampaikan satu ayat Al-Quran, Quran Surat At-Tin ayat 4 untuk teman-teman yang Muslim. Mungkin ingat atau tahu begitu ya bahwa di situ disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini apa kaitannya? Kaitannya dengan yang terakhir disampaikan Mas Dava. Jadi AI boleh kita pakai, tapi bukan sebagai alat yang akan mematikan potensi kita.
tapi meningkatkan potensi kita, meningkatkan pemahaman kita. Jadi AI hanya sebagai alat bantu. Ya, kayak tadi misalnya untuk belajar kode, iya bisa cepat sih membantu kita, tapi jangan sampai itu mematikan potensi kita yang sudah diberikan secara fitrah ya, bahwa kita itu dilahirkan sebaik-baiknya makhluk. Pikiran kita, potensi kita, kemampuan kita, jangan sampai kalah sama AI. Ya, itu quote-nya untuk malam ini. Oke, Bu Nuril boleh share hasil hasil papernya yang kemarin barusan terbit. Selamat gitu ya di Q1 bisa share ke teman-teman kurang lebih apa tuh yang Ibu tulis di situ. Iya, iya Prof. Cuman mungkin sebelum saya share paper, ada yang mau saya share tadi soalnya terkait dengan beberapa paper yang menunjukkan tentang challenge penggunaan e-learning gitu ya, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Kayak tadi juga pengalaman dari Mas siapa ya? Kok saya jadi lupa? Mas Alit di Iya, Aceh. Mas Alit gitu yang ternyata dari Aceh. Jadi sebetulnya saya sekitar 2021 itu saya sempat menjalani lecture internship, Prof. Lecture internship saya itu di perusahaan yang namanya UX Indonesia. Nah, kebetulan mereka itu punya project dengan government, projectnya itu di Kaltara, di Kalimantan Utara. Di mana mungkin kalau kondisinya Aceh seperti itu, nah di Kalimantan Utaranya ini udah benar-benar terpencil sekali, dan waktu itu kondisinya COVID. Nah, projectnya itu kita tuh meneliti para guru-guru di sana di daerah terpencil dan gimana cara mereka itu yang sudah di masa COVID juga dan mereka tidak bisa ke sekolah, terus merekanya itu belajarnya gimana, karena nggak semuanya punya handphone. Jadi kayak misalnya ada satu kampung, satu desa gitu yang punya handphone cuman sedikit. Jadi kayak akhirnya mereka kayak kumpul di satu rumah dan itu pun ngelihat handphone untuk misalnya mereka bisa Zoom, dan itu pun juga Zoom-nya juga kayak nggak tahu bisa connect atau enggak gitu. Jadi waktu itu kita punya data interview dari 40-an guru itu gitu. Karena memang dengan UX Indonesia jadi mereka seperti minta dibuatkan suatu konten yang si guru-guru SD ini, untuk guru-guru SD ya, guru-guru SD itu mereka bisa nanti mendeliverkannya ke siswanya, tapi nggak secara apa ya, jadi kayak nggak offline gitu. Jadi nanti murid-murid itu dikumpulkan di rumah mungkin kepala desanya, terus mereka pakai proyektor gede gitu dan mereka kayak belajar. Jadi itu memang masih terjadi. Saya kira di sana bahkan mungkin di Kaltara itu masih seperti itu gitu. Jadi itu challenge juga sih buat mas-mas dan mbak-mbak di sini kalau mau penelitian ya, karena saya juga karena berhubung saya cuma ikut sampai setengah project saja, jadi saya juga nggak tahu nih kelanjutannya tuh sebetulnya bagaimana akhirnya. Apakah mereka akhirnya berhasil untuk mengimplementasikannya, jujur aja saya juga masih nggak tahu. Cuma waktu itu saya terlibat dalam pembuatan kontennya, pembuatan digital kontennya, dan itulah yang membuka mata saya untuk saya akhirnya tertarik di konten digital tadi gitu. Jadi saya suka banget bikin konten-konten digital yang berbentuk main-main di Canva dan lain sebagainya atau animasi. Jadi itu yang dilakukan. Gitu sih Prof, sedikit sharing. Karena itu salah satu tools pembelajaran yang memang saya pelajari itu adalah dengan konten digital interaktif gitu. Oke, saya akan share sedikit. Mungkin saya share juga papernya sambil menambah ini ya, Prof, yang download paper. Silahkan kalau mau di-download ya, Teman-teman teman-teman di-download di itu sini. silahkan. Karena ini open access papernya, jadi biar viewer saya bertambah gitu. Jadi ceritanya kalau di IEEE Access ini ya mungkin karena baru pertama kali nih saya di jurnal ini ya Prof ya. Kalau jurnal-jurnal yang sebelumnya itu kita nggak punya kayak dashboard untuk bisa memantau. Ternyata kita bisa tahu kayak berapa yang sudah mendownload gitu. Jadi kayak oh oke, jadi kita bisa memantau dari dashboard-nya. Nah, yang saya buat itu adalah paper Nuril, SLA. berarti kita minta teman-teman untuk download ya. Jadi jangan di-view, di-download, dicetak. Di-download, silakan. Ya. Iya. Itu punyanya Bu Sarwosri langsung gede, itu mungkin mahasiswanya Bu Sarwosri itu diminta download semua. Iya. Iya.
Jadi paper saya ini paper SLR, tadi sempat ada paper juga yang SLR yang tadi saya lihat ada yang di-sharing di sini, dan kebetulan saya melihat sekilas itu teknik SLR-nya metodenya sama seperti yang saya pakai, yaitu menggunakan Prisma. Jadi misalnya teman-teman di sini ada yang ingin membuat paper berbentuk SLR, karena ini saya betul-betul di-coaching sekali dengan Prof. Yohana dan Prof. Daniel, karena dua-duanya adalah promotor dan co-promotor saya. Jadi jadilah akhirnya paper SLR ini. Sama-sama menggunakan metode Prisma, ini bisa dilihat dari gambar ini. Nah, ini kan tadi yang SLR yang tadi template-nya kayak gini. Jadi ini template ini udah template default, begitu kita mau pakai Prisma, maka template-nya seperti ini. Begitu. Nah, sedikit cerita tentang paper saya ini adalah ceritanya karena memang selama 3 tahun ini saya meneliti di ranah mahasiswa disabilitas, tapi terutama disabilitasnya itu lebih ke arah mental. Jadi pada tahun yang sebelumnya itu di ADHD pernah, post trauma stress disorder, PTSD, terus yang terakhir ini di intellectual disorder. Ya, memang intelektual bukan di ranah mental ya. Nah, kemudian dari situ akhirnya terfikirlah untuk membuat klasifikasi ini, karena misalnya kalau di suatu perguruan tinggi itu ada mahasiswa disabilitas, maka universitas itu tuh perlu mengadopsi teknologi apa sih begitu, karena memang even di BINUS sendiri kita juga belum bisa mengcover kayak berbagai macam jenis mahasiswa disabilitas ya gitu. Kita masih walaupun memiliki unit layanan disabilitas, tapi mungkin masih ada disabilitas tertentu yang kita nggak bisa cover. Nah, di SLR ini selain saya melakukan SLR, tapi saya juga membuat klasifikasi teknologi bantu berdasarkan jenis disabilitasnya. Jadi misalnya, ini ya, jadi nggak kelihatan ini karena kecil banget, jadi harus Ibu bisa diperbesar. presentasikan Iya, yang diunduh ya. Yang iya, di, harusnya diunduh sebentar, Prof. Saya jadi dulu mungkin presentasikan bisa saja dulu yang dipresentasikan. diunduh biar bisa terbaca. Sebentar, saya. Mas Nah, Iqbal ini ini. kayaknya kena anu juga nih, gangguan infrastruktur. Iya, koneksinya ya, Prof. Jadi keluar masuk. Ya, ini setelah diunduh seperti ini, jadi klasifikasinya itu sebentar, ada di bawah. Seperti ini, klasifikasinya di tabel 3 ini. Jadi misalnya ada mahasiswa, kita bisa lihat bahwa kayak teknologi seperti smartwatch ini, oh ini ternyata bisa digunakan, bilangnya cross disability, AT ya, cross disability assistive teknologi atau teknologi bantu, itu bisa digunakan untuk disabilitas jenis visual impairment gitu ya, hearing impairment, kemudian autism, kemudian physical disabilities, dan juga emotional behavior EBD gitu. Nah ini jadi ini yang dilakukan. Jadi misalnya suatu universitas itu dia punya beberapa jenis disabilitas, maka dia bisa menggunakan kayak, oh satu tusuk ternyata bisa kita gunakan untuk beberapa disabilitas gitu. Kayak misalnya kayak text to speech, mungkin selama ini kita mikirnya, oh text to speech itu untuk disabilitas tertentu, misalnya untuk visual impairment, untuk tunanetra gitu, atau tapi ternyata itu bisa digunakan untuk anak ADHD juga pakai, dengan communication disorder juga bisa, mental juga ternyata juga bisa pakai, mereka juga menggunakan text to speech. Jadi kira-kira seperti itu sih teman-teman semuanya. Cuman yang di atasnya, nah ini SLR yang saya pakai adalah menggunakan paper-paper selama kurun waktu 10 tahun dari 2013 hingga 2023. Jadi nulis papernya ini 1 tahun. Karena 2024 baru submit. Cuman itu bukan berarti karena saya nulisnya 1 tahun ya, karena memang prosesnya memang sangat panjang. Jadi sampai jadi paper seperti ini, itu sangat panjang sekali, draft-nya sangat jauh sekali dari ini, gitu. Nah ini,
yang saya lakukan adalah saya ngefilter dari Scopus.com, kemudian dengan keyword-keyword tertentu seperti assistive technology, disability, higher education, dan juga student karena memang fokusnya mau di higher education. Karena memang penelitian untuk di K12 itu ya, K12 itu dari mulai SD, SMP, SMA itu memang banyak, tapi di ranah higher education ini yang paling challenging karena kalau menurut data itu istilahnya untuk siswa disabilitas itu tingkatnya dari SMA ke universitas kalau data di Indonesia itu semakin menurun. Jadi maksudnya presentasinya kecil sekali dari SMA yang melanjutkan ke universitas bagi siswa disabilitas dibandingkan dengan non disabilitas karena mereka merasa bahwa wah kayaknya kuliah berat terus mereka penyandang disabilitas jadi mereka makanya mikir-mikir juga gitu untuk melanjutkan. Nah, karena itu ini sebetulnya untuk membantu ke arah sana. Nah, di sana didapatkan paper 546 ini. Nah, kemudian di filter-filter yang duplication, kemudian saya mengexclude yang review-review gitu karena memang bukan fokusnya ke sana. Kemudian juga yang paper yang SLR saya exclude karena saya nggak mungkin pakai SLR lagi buat SLR gitu. Kemudian juga yang nggak bisa diakses, susah diakses karena mungkin dia bukan open access dan berbayar dan tidak punya aksesnya, tapi itu nggak terlalu banyak, sehingga menghasilkan 133 paper inilah yang betul-betul direview, dibaca, dan diklasifikasikan tadi. Itu sih teman-teman. Jadi 133 paper ini bacanya gimana? Dulu ada yang nanya sama saya, Prof. Yohana, gimana gimana cara bacanya? Jangankan 133 yang 546 tuh gimana, jadi memang sangat menantang gitu. Cuman sekarang tuh banyak tools AI bisa bantu kita, ChatGPT bisa bantu kita buat nge-review gitu ya. Jadi saya pakai banyak sebetulnya AI di belakangnya gitu, tapi AI itu kan juga mereka banyak kekurangan dan banyak terkadang salah juga. Jadi tetap mau nggak mau kita harus double check, recheck, baca lagi dan pastikan itu sih yang dilakukan. Tapi kalau seandainya misalnya saya bilang setahun nanti pada nggak mau bikin paper SLR ya Prof. Jadi nggak juga sih, bisa lebih cepat, bisa lebih cepat gitu. Apalagi Prof Daniel tuh juga lumayan sangat ketat sekali. Jadi kayak bener-bener mungkin pakar SLR kayaknya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kemarin udah sempet dapet Prof Daniel gitu ya, jadi kan harus tahu tuh bagaimana pakar SLR-nya beliau. Itu beliau juga suka nge-share videonya beliau ngajar SLR, jadi bisa juga digunakan. Nah, ini kebetulan saya menggunakannya Prisma, alasannya karena memang saya nggak pengen menghabiskan waktu untuk belajar banyak metode, jadi ya udah Prisma yang waktu itu diperkenalkan ya ini aja, karena supaya kita bisa langsung pakai. Gitu sih kira-kira, Prof. Oke, baik. Terima kasih Iya. Bu Nuril. Jadi yang terakhir Bu Nuril share ini adalah salah satu paper yang terkait dengan RPL untuk pendidikan utamanya klasifikasi ini ya, apa namanya, alat bantu apa sih yang pas Teknologi bantu untuk pendidikan, teknologi bantu pendidikan apa yang pas untuk eee, disabilitas, ya. disabilitas gitu. Ya, baik. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita Iya. sebentar lagi menutup Ya, perkuliahan? silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya pengen masing-masing menyampaikan dapat apa hari ini. Apakah sudah ada sesuatu yang, "Oh, ini kayaknya cocok nih untuk apa," dan seterusnya gitu, silakan. Mbak Devita dulu, silakan Mbak Devita. Dapat apa hari ini, kemudian apakah sudah sesuai ekspektasi atau bayangan dan seterusnya? Silakan. Ibu mungkin mohon izin untuk off cam ya Bu, karena dari tadi setiap nyoba untuk on cam Nanti. kelempar saya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Oke, mungkin secara resume yang saya dapat hari ini tuh terkait knowledge gap apa aja yang kita rasakan terutama di Indonesia setelah mengimplementasikan e-learning ya Bu atau pembelajaran jarak jauh, terutama banyak case tadi yang saya sempat simak dari kejadian COVID-19 beberapa tahun lalu ya Bu. Terus mungkin hal-hal yang saya dapat juga itu lebih ke mungkin jadi penasaran aja sih Bu, penasaran kira-kira detailing atau topik apa yang kira-kira menarik untuk
dibawa ke tesis gitu Bu. Gitu karena mungkin boleh tanya juga ya Bu. Boleh, silakan. Beberapa saat tuh saya sempat diskusi dengan dosen wali saya. Itu saya sempat menanyakan bahwa apakah tesis itu yang kita develop itu harus memiliki hasil akhir sistem yang di-develop atau boleh proses analisis seperti misal kita menganalisis kayak tadi challenge kayak gitu-gitu Bu. Nah mungkin itu yang mau saya tanyakan ke Prof ya Bu. Prof, apakah tesis untuk nanti kita membuat tesis itu harus ada hasil akhir berupa perangkat lunaknya atau memang diperbolehkan juga tesis terkait analisis dari hal-hal yang tadi kita diskusikan Ibu? Oke, saya jawab langsung ya Mbak Devita, terima kasih. Jadi yang pertama kita perlu bedakan bobot dari tugas akhir, tesis dan disertasi. Ya, kalau tugas akhir seperti yang pernah saya sampaikan mungkin di kelas sebelumnya, tugas akhir itu permasalahannya jelas, solusinya jelas. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya kalau kayak apa ya, misalnya mau menganalisis ini kira-kira metode terbaik ini metode ini bisa dipakai enggak gitu ya. Metode misalnya decision tree untuk memutuskan sebuah keputusan. Jadi problemnya jelas, metodenya jelas. Nah, itu S1. Nah, di S2 itu akan ketambahan dengan kemampuan analisis, Mbak Devita. Kemampuan analisis itu artinya kalau misalnya tadi ada satu problem sudah diselesaikan dengan satu metode, maka saya akan coba metode yang lain untuk menyelesaikan problem itu, lalu saya akan bandingkan. Nah, kalau dia bisa membandingkan atau menganalisis yang terbaik, kira-kira outputnya aplikasi bukan? Ya, kemungkinan iya Bu. Kalau outputnya aplikasi itu masih S1, Mbak Oh, Devita. I see, Bu. Aplikasi yang kita hasilkan di S2 itu untuk membuktikan hipotesa kita bahwa pendekatan yang kita usulkan itu memang lebih baik daripada metode yang lain gitu. Artinya kalau toh ada pengembangan aplikasi, aplikasi itu untuk membuktikan hipotesa kita. Jadi bukan tujuan akhir. Kalau S1 aplikasi itu tujuan akhir. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Ya, jadi S1 itu aplikasi adalah tujuan akhir karena kemampuannya adalah mengimplementasi sesuatu yang kita mampui. Mengimplementasikan sebuah metode, mengimplementasikan sebuah apa namanya? Rancang bangun misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau S2 itu dia kemampuan analisisnya. Nah, apakah boleh tadi analisis gitu ya? Analisisnya dalam sudut pandang analisis RPL apa analisis ini gitu ya? Kalau di RPL teman-teman kan ada banyak sekali tahapan ya tadi ya. Dari analisis, desain, kemudian implementasi gitu ya. Contoh saya mau identifikasi software defect. Untuk mengidentifikasi adanya software defect gitu ya, kita bisa menggunakan beberapa metode. Nah, yang berarti kita punya dataset, kemudian kita jalankan satu metode, kita jalankan lagi metode yang lain, lalu kita analisis dua metode tadi mana yang lebih bagus. Itu sudah cukup untuk S2. Baik Bu. Ya, bisa dipahami ya, berarti apakah harus aplikasi utuh ya? Silahkan dijawab nanti dari yang saya sampaikan. Nah, lalu S3 bagaimana gitu? Kalau S3, kalau S1 tadi problem jelas, solusi jelas. S2 itu problem jelas, solusi masih memilih. Ya. S3 problemnya nggak jelas, solusinya nggak jelas ya Bu Nuril ya. Makanya tadi Bu Nuril harus mengawali dengan SLR. Karena harus nyari problem. Setelah nyari problem, baru solusi apa yang sudah ada di luaran sana, kemudian kita mengusulkan solusi lain.
satu tingkat di atas S2 ada inovasi yang kita taruh. Kayak tadi misalnya, kalau S2 tadi lanjutan ya, S1 buat aplikasinya atau buat mengimplement satu metode, S2 tadi membandingkan dua metode memilih yang terbaik. S3 itu mengusulkan metode yang lebih baik lagi dibandingkan tadi metode yang terbaik dari dua yang tadi gitu. Bisa difahami ya Mbak Devita ya? Bisa, Ibu. Ya, jadi begitu. Jadi nanti ketika teman-teman membuat proposal tesis, sebenarnya gampang aja. Kemampuan analisis loh yang diharapkan dari S2. Jadi kalau sudah punya aplikasi sekarang misalnya kayak tadi, Bu, saya sudah punya aplikasi Mas Dani misalnya, terus kemudian saya terapkan. Apakah itu bisa jadi tesis gitu? Ya, ada kemampuan analisisnya nggak di situ? Ada ininya enggak gitu ya. Bukan kemampuan analisis yang membangun tadi loh ya, tapi analisis yang menganalisa apakah solusi yang kita tawarkan itu tadi eh, lebih baik daripada solusi lain yang sudah pernah ada. Solusi lain yang pernah ada itu dieksplor dari paper. Begitu, Mbak. Semoga bisa menjawab dan bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman. Baik, Mbak Devita sudah, saya geser ke atasnya, di layar saya ada Mas Akbar. Dapat apa hari ini dan apa sudah mulai dapat sesuai ekspektasi atau seperti apa? Silakan Mas Akbar. Baik, terima kasih Prof. Untuk dapat apanya, yang pasti sudah mulai terbuka ya tentang RPLP ini, tentang apa sebenarnya dan menyadari kalau ternyata sangat luas, di mana kita bisa menggunakan pengetahuan dan pengalaman kita di RPL lalu mencoba untuk men-solve atau mencari solusi baru untuk pendidikan gitu. Terus apakah sesuai ekspektasi? Sejauh ini iya, Prof. Karena ternyata banyak teman-teman yang memang dari latar belakangnya pendidikan, baik itu pengajar seperti Mbak Nuril sendiri yang dosen di BINUS, dan menarik sekali gimana teknologi itu dipelajari dan dieksplor gimana sebaiknya untuk teman-teman mahasiswa yang berkebutuhan khusus, juga tadi ceritanya Mas Alif juga kayak gitu. Cuman yang saya jadi kepikiran adalah untuk riset-riset di bidang pendidikan ini kan terkait dengan kegiatan pendidikan itu sendiri, Prof. Ya. Sedangkan kita di sini aktivitasnya di Institut Teknologi yang mungkin tidak ada jurusan pendidikannya. Nah, nanti terkait kayak misalkan kita mau research, kita butuh data kayak gitu. Itu gimana kira-kira? Apakah sebenarnya udah ada datasetnya atau ya mungkin kita perlu mencari data itu sendiri, misalkan datang ke sekolah atau justru sifatnya lebih ke kualitatif kayak gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya sekarang gitu. Terima kasih Mas Akbar. Bu Nuril bisa bantu jawab enggak? Iya, jadi begini Mas Akbar, sebetulnya sebelum bikin paper SLR ini saya juga ada paper-paper yang lain karena tadi kan kayak setiap tahun saya ikut hibah penelitian dari Dikti terkait dengan mahasiswa disabilitas. Dan itu memang melakukan uji eksperimen secara langsung. Jadi kita mengambil data secara langsung membandingkan kayak kalau mahasiswa belajar pakai tools gitu misalnya pakai alat bantu kayak misalnya konten-konten interaktif sama dia belajar secara konvensional itu berpengaruh nggak sih terhadap performance-nya. Jadi ada pretest dan post-test yang dilakukan, termasuk juga waktu itu juga ngetes di mahasiswanya Bu Yohana, Prof. Yohana juga gitu ya. Misalnya, mahasiswa nih pakai Zoom nih, sama misalnya dia kayak datang atau, nah itu bagaimana bedanya. Itu memang kebetulan memang kita tidak menggunakan dataset yang sudah ada, tapi benar-benar mengambil dari eksperimen-eksperimen yang dilakukan sih Mas. Karena itu akan lebih, kitanya juga lebih ngerasa lebih valid juga kan gitu, karena
dan kita bisa atur juga siapa yang mau diukur kayak gitu. Nah, kebetulan memang kemarin tuh memang masih sesimpel dari pretest dan post-test gitu ceritanya. Nah, Baik, terima kasih Bu Nuril. Bu Nuril, semoga sudah terjawab ya, Mas Akbar. Ya, Eh, terima kasih. ini Ada. sambil di chat, saya tuliskan kode presensi. Saya hampir lupa kode presensi kita malam ini. Iya, oke. Ya, baik, yang berikutnya saya mau dapat dari Mas Dani. Silahkan Mas Dani. Ya, baik Bu. Kalau dari saya sesuai ekspektasi atau mungkin lebih ya Bu, karena saya sebelum kuliah itu pikir RPL pendidikan ini terlalu sempit seperti itu sih Bu. Ternyata sangat luas, terkait manajemen sistem learningnya itu ternyata termasuk ke RPL pendidikan, dan saya jadi kepikiran terkait ini sih Bu. Ini mungkin keresahan ya Bu di tempat kerja saya. Di beberapa di software engineer teman-teman saya tuh ada yang memang belum, karena mungkin fresh graduate ya, belum berpengalaman dalam menguji aplikasi terkait, misal yang lebih lebih spesifiknya itu untuk automation, bikin unit test dan integration test itu memang belum berpengalaman. Nah, jadi saya kepikiran sih apakah bisa bikin ini ya, kita coba praktekkan mungkin di FPL pendidikan biar teman-teman saya yang belum berpengalaman itu jadi bisa belajar terkait testing dan jadi paham itu, mungkin nanti coba saya perulik lagi sih Bu. Tapi eh, dari situ apakah termasuk FPL pendidikan juga ya Bu? Kalau misalnya Ya, belajar data testing. jadi sebenarnya pendidikan itu adalah domainnya atau case-nya. Pendidikan tidak melulu harus formal. Ah, Pendidikan bisa informal. Seperti yang kalau sekarang ada kemarin salah satu mahasiswa S3 saya itu dia gamifikasi yang digunakan untuk apa namanya? Change management system. Change requirement. Ya, jadi requirement yang ada, jadi diterapkannya di Departemen IT ya, di ITS. Kita kalau bikin aplikasi kan suka ada perubahan. Nah, oh perubahan ya. ini kan kita catat ya di Jira ya. Jadi ini ada requirement A, kemudian nanti dari requirement A itu berubah menjadi A aksen atau A double aksen misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana memahamkan kalau dia satu tim, kalau perubahannya itu oleh kita sendiri developer yang mendevelop itu oke. Tapi kalau misalnya itu perubahannya itu dilanjutkan oleh developer lain, bagaimana cara transfer knowledge-nya? Nah, gamifikasi bisa dipakai di situ. Bagaimana mempelajari perubahan yang dari waktu ke waktu dan teman-teman bisa dengan mudah langsung menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ketika ada software yang berubah requirement-nya. Nah, itu bisa masuk juga untuk apa istilahnya pembelajaran atau mempercepat. Jadi sangat luas ya, Mas Dani, bisa formal apa education maupun informal education. Termasuk misalnya apa namanya membantu kita belajar mandiri begitu ya. Suplemen atau apa itu pun bisa kita pakai. Ya, jadi selama konteksnya masih di ranah pendidikan, mau itu termasuk testingnya, itu masih masuk ya tadi RPL-nya kan. Ya. Jadi mau menguji nih, misalnya bagaimana sih kualitas dari aplikasi apa namanya pembelajaran yang berbasis game gitu ya, misalnya. Masih masuk itu di RPL untuk pendidikan. Jadi Baik. sangat luas, sangat luas. Teman-teman bisa slicing dari RPL-nya atau slicing dari pendidikannya. Tapi combine antara RPL dan pendidikan. Ya, Baik Bu, terima ya. kasih.
Oke, baik. Mas Alit silahkan dapat apa sesuai enggak dengan ini. Sambil presensi ya, silahkan Eh, 21 sampai 20. 21 20. Baik, Prof. Izin Prof, sebelumnya sebenarnya apa yang saya pikirkan atau apa yang saya dapatkan hari ini mungkin udah disampaikan sebelumnya oleh Mas Akbar dan Mas Dani. Mungkin yang saya rasakan sama seperti Mas Dani, ini di luar dari ekspektasi saya, ternyata sangat menarik belajar mengenai rekayasa penutupan. Dan ternyata ini sangat luas, Prof. Ini jadi tantangan untuk diri saya sendiri kalau ya mungkin saya jadi pengen lebih riset lebih lanjut gitu, membaca-baca tentang apalagi mengenai tentang implementasi AI dalam sistem pendidikan gitu. Eh, Intinya mungkin saya sangat tertarik intinya untuk belajar lebih lanjut lagi atau mempelajari lebih lanjut lagi, mencari tahu lebih lanjut lagi, riset lebih lanjut lagi mengenai rekayasa perangkat lunak untuk pendidikan ini, Prof. Untuk mata kuliah ini, Prof. Gitu, Prof, dari saya. Oke. Terima kasih Mas Alit. Nanti curiosity-nya atau Prof. ketertarikannya silahkan untuk dilanjutkan gitu ya. Nanti di ujung akan saya sampaikan kita apa nih untuk minggu depan gitu ya. Kita dengarkan dulu Mas Dava. Mas Dava silahkan dapat apa dan bagaimana gitu. Silahkan. Ji, saya izin off cam lagi ya Prof. Ini nge-lag banget di rumah. Ya, kalau dari saya ternyata baru sadar banyak banget kegunaannya ya. Kalau kita bahas tentang RPL atau software engineering itu kadang nggak teringat gitu ada tentang RPL pendidikan. Jadi setelah tadi dipaparkan oleh Prof. Yuwana, saya jadi kalau dari saya sendiri baru ngeh aja gitu. Ternyata banyak banget yang bisa kita dalami lagi dan cukup menarik sih ternyata bagi saya. Tadi juga dari teman-teman lain saya baru sadar juga ternyata hambatannya sesimpel dari teknologi yang di daerah gitu ternyata bisa jadi hambatan gitu untuk masuknya IT atau AI gitu dalam sistem pembelajaran edukasi. Mungkin seperti itu, Prof. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Dava. Oke, saya akan share screen sedikit tentang perkuliahan kita malam ini ya. Jadi Bu Nuril sudah saya masukkan di sini, Ibu bisa coba masuk ke classroom ya Bu ya, untuk RPL untuk pendidikan sudah bisa masuk atau belum? Ibu saya masukkan sebagai non-editing teacher. Ya, di sini. Jadi teman-teman yang lain sebagai student. Kemudian teman-teman di situ saya sudah taruh, sebentar, saya editing off. Sudah taruh beberapa materi kita ya, yang malam ini. Jadi ini materi yang tadi saya paparkan atau saya sampaikan. Terus yang di sini silahkan tadi hasil eksplorasi tentang pertanyaan salah satu dari 3 pertanyaan tadi ya, diunggah aja, diunggah di sini. Ya, jadi diunggah, kemudian boleh ditambahi dengan dokumen yang menjelaskan tentang itu tadi gitu, untuk mengingat-ingat nanti teman-teman, oh iya saya pernah explore ini, saya jawab ini gitu. Ya. Kemudian presensinya jangan lupa. Yang berikutnya adalah minta tolong buat grup WA ya. Mungkin salah satu Mas Akbar atau siapa yang sudah punya nomornya yang lain gitu ya. Lalu invite saya dan Bu Nuril gitu ya. Atau Bu Nuril yang membuatkan monggo disepakati. Mawon Bu Nuril kayaknya belum punya nomornya teman-teman yang lain. Di situ nanti kita bisa koordinasi komunikasi. Ya. Nah, Bu Nuril akan menjadi teman diskusinya teman-teman. Ya, ketika mungkin saya tidak banyak punya waktu untuk diskusi dengan teman-teman, Bu Nuril yang akan membantu. Ya, ini nomornya Bu Nuril dicatat, Mas Akbar atau siapa
boleh create apa namanya WAG ya untuk RPLP. Iya, baik Prof. Ya. Nanti saya bikinkan grupnya. Oke, terima kasih. Kemudian apa yang akan kita bahas di minggu depan? Ya, kalau dari saya sedikit keluar dari silabus. Ya, jadi kita akan mulai masuk ke riset masing-masing orang. Jadi silabus itu bukan kita ikuti apa week by week, tetapi semua yang ada di situ bisa jadi itu saya tampilkan dulu silabusnya ya. Sedikit berbeda dengan silabus mata kuliah S1 begitu ya. Teman-teman boleh memilih di sini. Jadi misalnya saya pengen eksplor nih analisis kebutuhan perangkat lunak, tapi terapannya di pendidikan. Di situ mungkin ada berbagai metode yang bisa kita pakai. Misalnya untuk deteksi konflik kebutuhan atau apa, boleh eksplor. Ada lagi yang mungkin akan bilang tentang penjaminan kualitas. Saya juga ambil mata kuliah penjaminan kualitas, Bu. Saya pengen cek menjamin kualitas perangkat lunak. Kebetulan saya punya perangkat lunak pendidikan. Saya akan eksplor di situ bagaimana misalnya jamin kualitasnya. Boleh. Jadi masing-masing boleh ambil satu-satu. Oh, saya mau fokus ke gamifikasi. Boleh. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi minggu depan silahkan cari topik yang teman-teman kayak tadi ya, Mas Alit misalnya bilang saya kok tertarik ke sini ya Bu ya. Ya, itu silahkan dieksplor. Minggu depan masing-masing akan mempresentasikan teman-teman tertarik untuk eksplor apa atau meneliti apa. Sambil nanti kita Bu Nuril bisa sharing. Nanti saya akan combine dengan filsafat ilmu ya, untuk membantu teman-teman menemukan apa namanya topik tesis. Ya, terutama kalau yang memang pengen lanjut ke tesis, tapi yang tidak pengen lanjut ke tesis dengan topik RPL untuk pendidikan, teman-teman boleh eksperimen untuk keluar satu paper. Jadi minggu depan memutuskan output saya proposal atau output saya paper. Plus topiknya, gitu ya. Ada pertanyaan? Baik, Bu. Kok Bu Nuril bisa bantu tuliskan atau simpankan gitu ya. Minggu depan kita akan minta teman-teman langsung mempresentasikan itu pilihannya ya. Sehingga nanti di minggu berikutnya kita bisa membantu sampai di ujung semester atau di pertemuan 16 ya. Output itu sudah menjadi kenyataan. Ya, target entah itu proposal tesis ataupun mungkin paper sudah jadi kenyataan gitu ya. Ya, cukup. Baik. Ada tambahan Bu Nuril untuk teman-teman? Sudah jelas. Oke, teman-teman yang lain ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahannya? Belum ada, Bu. Baik. Baik, alhamdulillah kita sudah di ujung waktu perkuliahan TM1. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bahas menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, terutama dalam waktu dekat akan membantu menyelesaikan studi teman-teman. Dalam jangka panjang mungkin akan bisa diimplement untuk apa istilahnya kontribusi ke lingkungan ataupun kontribusi ke kebangsaan gitu ya untuk ininya. Baik, terima kasih Mas Akbar sudah apa namanya membuatkan link gitu ya. Ini berarti perlu kita klik untuk kita bisa masuk gitu. Ya, Ya. silakan teman-teman diklik linknya untuk join ke grup WA-nya. Ya. Oke. Saya sudah klik, semoga nanti sudah masuk. Kalau enggak nanti dibantu untuk ini sudah masuk ya. Baik, terima kasih.
Oke, kalau sudah, Bu Nuril minta tolong dibantu penugasan terakhir tadi untuk dimasukkan di WA ya, di WAG untuk membantu teman-teman mengingat-ingat apa yang harus dilakukan sehingga minggu depan sudah langsung siap. Minggu depan itu sudah masuk minggu puasa ya, teman-teman. Iya. Saya mau Ini berarti tambahkan, untuk yang topik riset nih ya, Prof. yang Minggu topik depan riset. kita akan membahas itu. Ya, jadi ada 2 yang harus disampaikan. Satu pilihan mau proposal tesis ataukah paper gitu ya. Kemudian yang kedua adalah topiknya apa. Ya, topiknya apa itu boleh sambil bawa paper rujukan. Ya, paper rujukannya harapannya yang kuartil 1 ya. Nanti bisa diskusi sama Bu Nuril untuk ininya. Terus karena kita sudah masuk Ramadan gitu ya. Teman-teman ada kuliah lagi nggak sih habis kuliah saya? Ada jadwal lagi nggak? Saya enggak, Bu, harusnya. Enggak ya. Hmm. Mungkin kita bisa mulai setelah ini tarawih. Dari Ya. saya boleh, Bu. Ya, gitu ya. Jadi biar tidak mengganggu ibadah kita juga, terutama yang muslim, yang non-muslim nanti bisa menyesuaikan. Jadi kita akan masuk, kalau tarawih biasanya sekitar 8.15-an mungkin udah selesai ya. Jadi kita akan mulai kuliah di 8.15 sampai dengan mungkin pukul 21 gitu. 45 menit paling tidak, tetapi nanti sisa waktunya yang kan enggak penuh kan berarti ya, itu kita pakai untuk kerja mandiri. Jadi teman-teman yang boleh kerja mandiri kemudian baru tatap mukanya atau Zoom-nya dengan saya di 45 menitan begitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang beragama Islam. Kemudian tetap jaga curiosity-nya gitu ya. Dan silahkan explore aja. Nanti kalau ada bingung-bingung, Bu Nuril akan bantu teman-teman. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Izin saya N ya. Oke.